水中朱砂迢迢。 Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini Mimin akan menceritakan sebuah cerita dengan judul Battle Through the Heavens. Oke, buat kalian yang baru saja bergabung dengan channel ini, tolong dibantu dengan subscribe, like, komen dan share ke teman-teman kalian agar Mimin lebih semangat lagi dalam membuat konten. Oke, kalau sudah, lanjut ke ceritanya. Xiao Yan GG, gadis muda itu dengan malu-malu berdiri di depan Xiao Yan sementara tangannya yang putih dan halus berkibar di belakangnya. Dia sedikit mencondongkan tubuh ke depan dan matanya yang indah bersinar seperti bulan sabit. Di wajahnya yang cantik ada dua lesung pipit. Mengalihkan pandangannya dari gulungan di depannya, Xiao Yan mengintip gadis muda di depannya dan kemudian mengalihkan pandangannya untuk memasukkan seluruh aula. Melihat tatapan tajam yang ditujukan padanya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Gadis, aku tahu pesonamu cukup besar tetapi kamu tidak perlu aku membagikannya, kan?" Sial, gadis yang digunakan oleh Xiao Yan bukanlah nama panggilan yang kejam, tetapi ungkapan yang umum dan akrab bagi anggota keluarga yang lebih muda, perempuan. Hehe, tersenyum, Sun Er duduk di sebelah Xiao Yan dan dengan malas meregang ke belakang menyebabkan lekuk tubuhnya yang menawan terungkap oleh pakaiannya yang ketat. Secara acak mengambil gulungan dari rak buku, Sun Er menatap Xiao Yan sebelum bertanya. Xiao Yan GG sampai ke Duan Qi keempat. Mendengar itu, Xiao Wan yang asyik dengan gulungannya mendongak. Untuk 10 Duan Qi pertama, Dou Qi tetap lemah dan hampir tidak terdeteksi. Kecuali jika seseorang secara aktif menggunakan Dou Qi atau monumen pemeriksaan digunakan, tidak mungkin untuk mengetahui apa yang dimiliki seseorang Duan Qi. Tapi beberapa saat yang lalu, Sun Er hanya menatap Xiao Yao selama beberapa detik dan menentukan di mana Duan Qi dia berada. Sangat mengejutkan, gadis ini, siapa dia? Teknik Dou yang baru saja dia gunakan dalam pertarungannya dengan Xiao Ning jelas merupakan teknik Dou tingkat tinggi dan jelas bukan milik klan Xiao. Memikirkan beberapa ketidakkonsistenan dengan Sun Er, Xian Yan memiringkan kepalanya untuk melihat Sun yang tersenyum. Di sampingnya, mengangkat bahu, dia mengangguk. Duan keempat, melihat Xiao Yan mengangguk, senyum di wajah Sun Er melebar dan dia berkata, "Ini terkait dengan pelatihanmu selama setengah bulan terakhir, kan?" "Iya." Sedikit mengangguk, Xiao Yan tidak menyangkalnya dan mengembalikan pandangannya ke gulungan itu sambil bertanya, "Bagaimana kamu punya waktu untuk keluar dan bersaing dengan seseorang?" "Saya bosan," meniru mengangkat bahu Xiao Yan. Sun Er tersenyum sambil menunjukkan wajah sedih. Setelah terakhir kali, Xiao Yan GG tidak datang untuk melihat Sun Er. "Apakah Anda takut Sun Er akan memaksa Anda mengembalikan uang itu?" Xiao Yan berhenti dan tertawa canggung. "Ritual kedewasaan adalah tahun depan, jadi menurutmu aku punya waktu untuk tidak berlatih?" Mengangkat kepalanya dan melihat wajah sedih Sun Er, dia dengan ringan menepuk kepala Sun Er dan berbisik, "Aku akan mencoba mencari waktu untuk bersama Sun Er mulai sekarang." Mendengar janji Xiao Yan, wajah kecil Sun Er menjadi rileks. Tapi pembicaraannya dengan Xiao Yan telah membuat setiap orang di aula bermata merah pada Xiao Yan. Melihat mereka berdua di bawah rak buku, wajah Xiao Ning sangat jelek dan tangannya mengepal sebelum bersantai dan kemudian meringkuk kembali, menjadi cucu dari tetua atas klan. Xiao Ning selalu merasa bahwa dia istimewa. Menuju Sun Er, Xiao Ning sudah, dalam pikirannya sendiri, menetapkan dia sebagai istrinya. Tentu saja itu sepihak, tapi melihat istrinya menggoda adalah orang lain yang membuat Xiao Ning sangat iri. Lebih penting lagi orang yang Sun Er menggoda adalah cacat klan. Saat kemarahan melonjak di matanya, Xiao Ning menghela nafas panjang dan tersenyum tenang dan ramah. Menyesuaikan pakaiannya yang berantakan, dia berjalan menuju keduanya di bawah mata semua orang di aula. Di aula, para penonton tersenyum senang ketika mereka melihat Xiao Ning berjalan menuju Sun Er dan Xiao Yan. Tentu saja, seringai mereka tidak ditujukan pada Xiao Ning melainkan pada Xiao Yan yang tampaknya bodoh. Menatap jalur Qi yang digambarkan pada gulungan itu, Xiao Yan mengingat titik-titik tekanan dan jalur Qi yang diperlukan untuk menghancurkan tangan batu. Menghembuskan napas, alis Xiao Yan yang awalnya santai berkerut. Dengan persepsi jiwa yang kuat, Xiao Yan mampu mengamati tindakan semua orang di dalam aula, termasuk Xiao Ning yang berjalan ke arahnya. Gadis ini membawa begitu banyak masalah. Sambil mendesah, Xiao Yan menggulung gulungan di tangannya. "Hehe, Xiao Yan Xiao Di,
Apakah kamu di sini untuk belajar teknik Dou? Apakah Anda membutuhkan Xiaoge? Saya untuk membantu Anda menemukan beberapa yang berlevel tinggi. Untuk beberapa teknik, saya rasa Anda tidak memiliki hak untuk mengaksesnya. Tersenyum di depan Xiaoyan, Xiao Ning berbicara dengan arogan. Xiao Di adalah versi muda dari Xiao Ge yang merupakan kakak laki-laki bukan dalam keluarga dekat. Xiao Yan meletakkan gulungan itu kembali ke rak buku dan menggelengkan kepalanya. Terima kasih atas tawarannya, tetapi saya rasa saya tidak membutuhkannya sekarang. Oh, hehe, aku lupa. Xiao Di hanya memiliki 3 Duan Qi jadi akan sangat sulit untuk mempelajari teknik tingkat tinggi. Dengan ringan memijat dahinya, Xiao Ning tersenyum. Ejekan dalam nada suaranya juga ditampilkan di wajahnya. Xiao Yan menghela nafas lagi. Xiao Ning sengaja mengejeknya. Sebuah kurva kecil muncul di wajah Xiao Yan saat dia berkata, "Saya tahu Anda mencoba untuk mendapatkan perhatian Sun Er, tapi saya harus mengatakan, Anda cukup kekanak-kanakan." Mendengar kata-kata kejam dari Xiao Yan, wajah Xiao Ning menjadi gelap. Dia tidak pernah berpikir bahwa Xiao Yan yang biasanya pendiam akan memiliki keberanian untuk melawannya. Dia mencibir dan berkata, "Sepertinya Xiao Di memiliki pendapat tentang saya. Bagaimana kalau kita menguji keterampilan kita? Ini akan membantu saya melihat seberapa banyak Xiao Di telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Haruskah aku menguji kemampuanku melawanmu?" Menempatkan gulungannya, Sun Er melihat ke atas dengan dingin. Kelopak mata Xiao Ning melompat ketika dia melihat Sun Er berbicara untuk Xiao Yan. Dengan rasa iri yang semakin membara, Xiao Ning mengejek, "Apakah kamu hanya tahu bersembunyi di balik wanita? Kenapa kamu tidak berani mengatakan hal seperti itu 3 tahun lalu?" Xiao Yan berjingkat untuk meraih gulungan lain, meniup debu di atasnya dan tanpa emosi menjawab Xiao Ning. Sejujurnya, penampilan Xiao Yan yang tanpa emosi dan santai, di mata orang-orang yang tidak terlalu bersahabat dengannya, membuat mereka merasa seperti ada sesuatu yang tersangkut di dada mereka. Xiao Ning menggertakkan giginya bersama-sama, membuat suara jijik tetapi meskipun dia marah, dia tidak berani menyakiti Xiao Yan karena tidak peduli seberapa buruk bakat Xiao Yan, dia masih anak dari pemimpin klan. Mengambil napas dalam-dalam, Xiao Ning menatap Xiao Yan dan dengan dingin berkata, "Xiao Yan, kamu tidak lagi jenius seperti 3 tahun lalu. Anda sekarang lumpuh. Anda tidak pantas mendapatkan Sun Er. Jika Anda seorang pria maka Anda akan pergi sekarang, atau yang lain. Hehe, meskipun saya tidak bisa melawan Anda sekarang, tahun depan, ketika Anda melakukan ritual kedewasaan, Anda harus menerima tantangan dari seorang klan. Jika Anda tidak ingin menjadi orang cacat yang sesungguhnya, maka saya akan menyarankan Anda untuk keluar dari sini sekarang dan bersembunyi di suatu tempat terpencil yang miskin di mana Anda akan menjalani sisa hidup Anda." Mendengar ancaman yang dibuat Xiao Ning, ujung mulut Xiao Yan melengkung ke atas dan dia memiringkan kepalanya untuk memeriksa Xiao Ning dengan tatapan aneh. Setelah itu, dia memutar matanya, mengambil gulungan itu dan berjalan keluar. Melihat gerakan Xiao Yan, Xiao Ning percaya bahwa Xiao Yan dengan enggan menyetujui kata-katanya, tapi sebelum dia bisa merayakan kemenangannya, sebuah kalimat keluar dari mulut Xiao Yan dan membuat wajah Xiao Ning menjadi hijau. "Baiklah, tahun depan, coba pukul aku jadi lumpuh." Oke guys, sampai di sini dulu ceritanya ya guys. Tidak lupa buat kalian yang baru saja bergabung dengan channel ini, tolong dibantu dengan cara subscribe, like, komen dan share ke teman kalian. Oke, kalau sudah, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.